فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. من حفظ الحديث فليقرأ. Ma yuhibbu li nafsih. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang maknanya Indah Putra. Tolong jelaskan makna dari hadis yang barusan dibaca. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, barakallahu fiikum. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya kebaikan sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara faedah terkait hadis ini apa? Indak ya Ilhan. Apanya? Bahwasanya akhun yang dimaksudnya adalah saudara di atas keimanan, sesama kaum muslimin. Tidak hanya saudara kandung. Naam. Taib. Kemudian yang lainnya apa? Itsnan. Nah, untuk bisa mewujudkan hal ini dia harus meninggalkan apa? Sifat hasad, sifat dengki, nah, kebencian. Karena tidak akan mungkin seorang bisa mewujudkan hal ini kalau apa? Hatinya dijangkiti hasad, dijangkiti kebencian, dijangkiti kedengkian, nah, dan seterusnya. Karena tidak akan mungkin bisa mengharapkan kebaikan untuk saudaranya kalau demikian. Dan minimal untuk bisa menunaikan hadis ini apa kemarin? Faidah bagus. Nah, minimalnya apa yang dibutuhkan indaka Zakaria? Nah, berangan-angan mengharapkan apa? Kebaikan ada pada saudaranya, itu intinya. Nah, taib berharap, berangan-angan agar kebaikan ada pada saudaranya. Sebagaimana kita sebutkan contoh bagus dari Ibnu Abbas, demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tamannil khair li akhihil muslim. Sebenarnya ini tidak sulit, kawan. Tidak sulit. Yang penting apa? Berharap kebaikan untuk saudara muslim. Lihat penuntut ilmu, berharap ya semoga dia berhasil berangkat. Nah, ada saudaranya atau ada anak baru datang, berharap semoga dia berhasil, semoga dia bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ini berharap kebaikan untuk saudaranya sama muslim.
Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala bab bayani tahrimi idza'il jar. Bab menjelaskan tentang haramnya menyakiti atau mengganggu tetangga. Qala al-Imam Muslim rahimahullah hadatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr jami'an. Tiga guru dari Imam Muslim sekaligus meriwayatkan hadis ini. Dan ketiga-tiganya thiqah. An Ismail bin Ja'far ibn Abi Katsir al-Ansari thiqatun sabtun. Qala Ibnu Ayyub haddatsana Ismail qala akhbarani al-Ala. Ibnu Ayyub maksudnya Yahya Ibnu Ayyub tadi. Qala akhbarani al-Ala ibn Abdurrahman al-Huraqi saduq, terkadang keliru, rubama yahim. An abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bapaknya bernama Abdurrahman bin Yaqub al-Juhani, yang sering dikenal dengan Abdurrahman Maulal Huraqah, seorang thiqah, meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Hadis ini ikhwan, hadis yang ringkas tapi termasuk di antara hadis yang mengkhawatirkan. Kalau seorang tidak menunaikan apa yang menjadi kandungan hadis tersebut. Karena perhatikan, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Nah, hadis ini sangat jelas peringatan bagi kita semua kawan untuk jangan sampai diri-diri kita menimbulkan gangguan, menimbulkan keburukan untuk tetangga kita. Harus ditahan. Kenapa? Karena perkaranya tidak hanya berhenti di dunia, tapi ternyata berakibat fatal di akhiratnya. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Baik. Dan yang dimaksud dengan jar, perhatikan, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan al-jaru huna yasluhu lil mujawiri laka fi maskanik wa yasluhu lid dakhili fi jiwarika wa hurmatik. Idh kullu wahidin minhuma yajibul wafa'u bihaqqih. Kata al-jar di sini, masuk padanya kawan bisa digunakan untuk makna al-mujawir laka fi maskanik, yaitu orang yang bertetangga denganmu pada tempat tinggal. Dan ini biasanya makna tetangga yang langsung masuk di benak kita. Namanya jar, tetangga, ya ini, yaitu orang yang apa? Yang berdekatan tempat tinggalnya dengan kita. Taib. Makanya juga dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi, al-jaru alladhi yujawiruka baita bait. Nah, yaitu yang bertetangga rumah demi rumah.
Tapi juga wa yasluhu liddakhili fi jiwarika wa hurmatik, dan masuk juga bagi orang yang masuk di dalam apa? Perlindunganmu, masuk di bawah kekuasaan dan tanggung jawabmu, ini masuk kandungan jar. Dari jiwar, yaitu yang berada di bawah perlindunganmu. Kenapa? Karena masing-masing dari itu wajib untuk ditunaikan haknya. Wa yahrumu adhiyatuhu tahriman ashadda min tahrimi adza mutlaqil muslimin, dan diharamkan untuk mengganggunya dengan keharaman yang lebih besar daripada mengganggu keumuman kaum muslimin yang lain yang tidak ada hubungan bertetangga dengan kita, yang tidak berdekatan dengan kita. Makanya akhwan para thalabatul ilm satu yang lain juga mereka apa? Nah, saling bertetangga, masuk dalam cakupan ini. Nah, tempat tidurnya bertetangga. Taib. Dan bawa'iqah jamak dari ba'iqah. Taib. Yaitu ad-dahiyah allati tubiku sahibaha autuhlikuh. Maksudnya apa? Perkara yang mencelakakan orang yang terkena olehnya. Ini asalnya kawan bawa'iqah. Kemudian makna mudahnya yaitu asyarrus syadid, sebagaimana dikatakan oleh Al-Fayyumi. Nah, yaitu keburukan. Intinya keburukan besar darimu, baik keburukan berupa caci makian, sumpah serapah, perkataan fitnah, tuduhan bohong, naam dan seterusnya, atau keburukan berupa perbuatan tangan dan yang lainnya. Dan la yadkhulul jannah, tidak masuknya ke dalam surga ini, maka sebagaimana hadis-hadis yang lain, akhwan. Naam, taib, yaitu para ulama rahimahumullahu taala memberikan taujih, nah, bahwasanya tidak akan masuk surga sama sekali apabila dia apa? Dia sampai menghalalkan perkara yang diharamkan tersebut. Kenapa? Karena istihlalu ma harramahullah ini kufrun, menghalalkan apa yang Allah haramkan ini kekafiran. Maka kalau pada makna ini berarti maksud la yadkhulul jannah memang tidak akan masuk surga sama sekali. Kemudian makna yang kedua la yadkhulul jannah, nah bagi apa? Bagi seorang yang mungkin karena hawa nafsu, karena emosi, karena akhlak yang buruk, tapi tahu itu sebenarnya memang buruk. Nah, maka dibawa kepada makna la yadkhulul jannah dukhulan awwaliyan, tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, di awal-awal ketika orang-orang sudah masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia terakhirkan disebabkan dosanya tersebut. Ini bagi apa? Bagi kaum muslimin yang terjatuh dalam dosa ini, menunjukkan ini adalah dosa besar, ya. Mengganggu tetangga dengan gangguan-gangguan, ini dosa besar. Nah, kenapa? Karena diancam la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah. Baik. Jadi ada dua makna. Yang tidak masuk ke dalam surga sama sekali bagi siapa? Bagi yang padanya keyakinan istihlal, penghalalan apa yang Allah haramkan itu. Kemudian makna kedua, tidak akan masuk ke dalam surga awal-awal, di mana kaum muslimin yang lain telah masuk ke dalam surga, dia tertinggal, diakhirkan. Karena apa? Dihukum dulu di neraka. Ini bagi apa? Bagi yang melakukan itu ya karena hawa nafsu. Nah, taib. Kenapa butuh taujih ini? Karena keyakinan ahli sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya ahli tauhid
yang dia mati dalam keadaan membawa dosa besar, perkaranya apa? Perkaranya kembali kepada kehendak Allah. Dia tidak akan kekal di dalam neraka seandainya Allah menghendaki untuk dia dihukum di dalamnya. Taib. Hadis ini ikhwan termasuk hadis yang Imam Muslim bersendirian dalam meriwayatkannya dari Imam Bukhari. Jadi hadis infarada bihi Muslim, Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Selain apa yang disebutkan tadi, di antara faedah hadis ini secara tegas, ikhwan, jelas hadis ini penjelasan tentang haramnya mengganggu tetangga. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwasanya mengganggu tetangga termasuk dosa besar. Nah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya orang yang mengganggu tetangga, ikhwan, yaitu tercabut darinya keimanan. Baik itu tercabut secara keseluruhan atau tercabut kesempurnaan imannya sesuai dengan kondisi masing-masing. Sebagaimana dalam hadits Abi Shuraih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sungguh demi Allah tidak beriman, sungguh demi Allah tidak beriman, sungguh demi Allah tidak beriman. Keras ya kawan masalah tetangga itu. Ila man ya Rasulullah, siapa itu hai Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu orang yang tidak aman tetangganya dari keburukannya. Maka ikhwan, hendaknya seorang menjaga diri dari berbuat buruk dengan lisan atau dengan tangannya atau perbuatannya, sehingga dia selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan terkait sesama. Karena perkaranya tidak ringan. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk dalam mereka-mereka yang seperti ini. Fa naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.